Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi membahas tentang pemrograman visual. Kali ini materi yang akan dibahas adalah struktur keputusan if then else statement. Struktur keputusan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Di dalam Visual Basic terdapat dua bentuk struktur keputusan, yaitu yang pertama struktur keputusan untuk dua pilihan keputusan, kemudian yang kedua struktur keputusan untuk banyak pilihan, lebih dari dua pilihan keputusan. Adapun statement yang digunakan di dalam struktur keputusan adalah if then else statement dan select case statement. Dalam pembahasan ini kita akan bahas if then else statement. Struktur keputusan untuk dua pilihan keputusan. Bentuk umum struktur keputusan untuk dua pilihan keputusan di dalam Visual Basic adalah sebagai berikut. If ekspresi logika then statement 1, else statement 2, and if. Nah, di sini setelah struktur if dilanjutkan dengan ekspresi logika. Apa yang dimaksud dengan ekspresi logika? Ekspresi logika adalah suatu kondisi yang akan diuji. Untuk menetapkan nilai yang akan diuji pada suatu kondisi harus menggunakan operator relasi, yaitu tanda lebih kecil, tanda lebih kecil atau sama dengan, tanda sama dengan, tanda tidak sama dengan, tanda lebih besar, dan juga tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk tipe data string, biasanya diapit dengan tanda petik 2, maka gunakan tanda sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, berikut ini contoh struktur keputusan untuk dua pilihan keputusan. Ya. Maka di sini rancanglah program di dalam Visual Basic dengan tampilan seperti ini, ya, di mana alur programnya adalah inputkan nilai, ya, yang ada pada text box nilai ini. Nantinya kita inputkan nilai, kemudian klik proses, ya, tombol proses, maka akan tampil keterangan lulus atau gagal pada hasil. Ya. Nah, keterangan lulus atau gagal ini berdasarkan pengujian, yaitu jika nilai 75 ke atas maka lulus, ya, keterangan yang akan dimunculkan adalah lulus. Kemudian jika nilai di bawah 75 maka keterangan yang akan dimunculkan pada hasil adalah gagal. Baik, saya akan contohkan langsung untuk contoh program ini. Saya buka Microsoft Visual Studio, kemudian create new project, ya, atau pilih new project. Nah, selanjutnya untuk name-nya saya ubah menjadi if then else, ya. Kemudian saya klik OK. Nah, selanjutnya pada form pertama ini, ya, nih saya akan sisipkan objek-objek pemrograman, yaitu pertama label, ya, dari objek label ini untuk judulnya. Ya, selanjutnya label kembali, saya copy saja, ya. Kemudian label kembali. Nah, kemudian ada objek text box. Nah, ini untuk penginputan nilai. Baik, kemudian saya copy, saya pastekan, ya. Nah, ini untuk hasil yang akan ditampilkan. Baik, untuk label, ya, untuk teksnya saya akan lihat kembali, ya, di sini hasil tes penerimaan pegawai. Baik, sebelum saya lanjutkan penginputan teks, ya, di sini saya tambahkan dulu objek button, ya, sebuah button.
selanjutnya di label 1 ini saya akan atur propertiesnya. Nah, baik, label 1 teksnya yang saya ubah ya. Hasil tes penerimaan pegawai. Baik. Selanjutnya label 2 ini adalah nilai ya untuk teksnya. Kemudian label 3 hasil. Selanjutnya button 1 ini proses. Nah, baik. Untuk form misalnya form hasil tes ya. Nah, baik. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, kemudian untuk properties name pada text box ini tidak saya ubah. Nah, sebagaimana alur ya yang sudah ditetapkan ya sini ya, yaitu inputkan nilai kemudian klik proses maka akan tampil keterangan lulus atau gagal. Nah, pada saat klik tombol proses, keterangan lulus atau gagal akan dimunculkan. Maka dari itu ya, untuk struktur keputusan itu dilakukan pada tombol proses ya. Baik, double klik tombol proses. Nah, selanjutnya disinilah kita akan sisipkan ya struktur keputusan if-nya ya, yaitu if ya text box 1 titik teks ya. Nah, kenapa text box 1 titik teks? Karena nilai nantinya ya lebih besar sama dengan 75 ya. Maka text box 2 titik teks sama dengan lulus. Oke. Selanjutnya else text box 2 titik teks sama dengan gagal. Nah, inilah struktur if untuk dua keputusan ya, yaitu lulus atau gagal ya. Jadi keputusannya hanya lulus atau gagal. Kemudian di sini ekspresi logika yang digunakan adalah nih ya, text box 1, yaitu nilai text box 1 yang diinputkan nantinya ya. Apakah lebih besar sama dengan 75 atau tidak ya. Jika lebih besar sama dengan 75 maka statement 1 yaitu yang di bawah if ini yang akan dijalankan ya. Namun jika nilai yang kita inputkan itu tidak lebih besar atau tidak sama dengan 75 maka text box kedua ya di bawah else ini yang akan ditampilkan. Oke, nah ini jika kondisinya salah ya, jika nilai yang diinputkan itu tidak sesuai dengan kondisi ini atau ekspresi logika ini ya. Nah, baik, maka di sini setelah kita inputkan struktur keputusannya, nah kita bisa eksekusi program untuk melihat hasilnya. Baik, di sini untuk hasil dari programnya adalah inputkan nilai terlebih dahulu ya. Nah, misalnya nilai yang saya inputkan adalah 78. Karena 78 ini lebih besar sama dengan 75, maka ketika saya klik proses yang muncul adalah lulus ya. Jadi statement pertama ini yang akan ditampilkan ya. Statement pertama ini yang akan ditampilkan atau yang akan dimunculkan ya. Ini ya. Karena nilainya memenuhi syarat kondisi atau ekspresi logika ya. Oke. Nah, kemudian jika nilainya lebih kecil dari 75 atau tidak sesuai dengan syarat kondisi, misalnya 50 ya. Kemudian klik tombol proses, maka yang dimunculkan adalah keterangan gagal ya, yaitu keterangan di bawah else ya, karena tidak sesuai dengan kondisi pada ekspresi logika ini. Oke. Nah, baik. Inilah contoh struktur keputusan untuk dua keputusan ya, untuk dua keputusan ya. Nah, selanjutnya ya, kita lanjutkan pada struktur keputusan untuk banyak pilihan ya. Di sini lebih dari dua pilihan keputusan ya.
Adapun bentuk umum struktur keputusan dari banyak pilihan keputusan ya, di dalam Visual Basic adalah sebagai berikut ya. If ekspresi logika 1 then statement 1, else if ekspresi logika 2 then statement 2, else if ekspresi logika 3 then statement 3. Kemudian titik-titik ini jika ada ekspresi logika lanjutannya ya. Selanjutnya else statement N ya. Jika ekspresi logika sudah selesai maka else kemudian dilanjutkan dengan statement N. Nah, maksudnya di sini adalah if ekspresi logika 1 ya, jika kita cantumkan kondisi ya, kondisi ekspresi logika yang pertama, kemudian nilai yang kita inputkan itu sesuai ya, atau benar sesuai dengan ekspresi logika pertama, maka statement 1 yang akan ditampilkan atau yang akan dimunculkan ya. Sementara yang lain ya, statement-statement yang lain ini tidak akan dimunculkan atau akan diabaikan. Oke. Nah, namun jika nilai yang kita inputkan itu tidak sesuai dengan ekspresi logika yang pertama, ya, maksudnya ini salah, tidak sesuai, maka beralih pada ekspresi logika yang kedua yang akan diuji, ya. Baik, ekspresi logika kedua ini akan diuji, ya. Jika ekspresi logika kedua ini yang sesuai atau yang benar, ya, sesuai dengan nilai yang kita inputkan, maka statement kedua lah yang akan dijalankan atau yang akan ditampilkan. Ya. Namun jika ekspresi logika kedua juga salah ya, maka beralih ke ekspresi logika yang ketiga ya. Nah, ekspresi logika ketiga ini juga akan diuji ya. Kemudian jika nilainya sesuai dengan ekspresi logika ketiga, maka statement ketiga yang akan ditampilkan ya. Sementara statement yang lain tidak akan ditampilkan. Oke. Nah, namun ya, lagi-lagi jika ekspresi logika tidak sesuai atau salah ya, maka beralih ke statement selanjutnya ya, atau ekspresi logika selanjutnya. Nah, jika tidak ada lagi ekspresi logika yang dicantumkan yang sesuai, maka pernyataan else ya, di bawah else ya, statement N ini yang akan ditampilkan. Oke. Jadi di sini kesimpulannya adalah jika nilai yang kita inputkan itu sesuai dengan ekspresi logika pertama, maka statement pertama yang akan dijalankan, ya. Namun jika ekspresi logika yang kita inputkan itu sesuai dengan ekspresi logika kedua, maka statement kedua yang akan ditampilkan. Jika ekspresi logika yang kita inputkan ya nilainya sesuai dengan ekspresi logika ketiga, maka statement 3 yang akan ditampilkan. Namun jika ekspresi logika atau nilai yang kita inputkan tidak sesuai dengan ekspresi logika yang ada, ya, maka nilai atau statement di bawah else ini yang akan dijalankan, ya. Jadi di antara statement 1, statement 2, statement 3 sampai dengan statement N, hanya satu statement saja yang akan ditampilkan, ya. Tergantung statement mana yang sesuai dengan ekspresi logika mana. Ya, atau ekspresi logika mana yang sesuai, maka statement di bawah ekspresi logika itulah yang akan ditampilkan. Jika tidak ada ekspresi logika yang sesuai, maka statement di bawah else inilah yang akan ditampilkan. Ya, baik. Untuk struktur keputusan banyak pilihan ini kita akan contohkan ya, bentuk contohnya sama ya seperti program sebelumnya. Namun di sini hanya tinggal pengembangan pada proses ya, di mana proses di sini sudah ada 4 keputusan ya, yang awalnya lulus dan gagal, maka di sini ada 4, ada lulus, ada daftar pengganti, ada dipertimbangkan, kemudian baru ada gagal ya. Nah, untuk pengujiannya adalah jika nilai 80 ke atas maka lulus, kemudian jika nilai 70 sampai 79 maka daftar pengganti, jika nilai 60 sampai 69 maka dipertimbangkan, kemudian jika nilai di bawah 60 maka gagal. Oke. Nah, baik. Untuk pengujian ini saya akan kembali langsung contohkan ya pada program yang sama ya. Nah, maka di sini ya struktur if ya, if dan else-nya di sini harus kita ubah ya. Yang awalnya 2 keputusan, maka di sini sudah lebih dari 2, ada 4 keputusan
ya. Pertama lulus, kemudian daftar pengganti, ya. Nah, kemudian lihat syaratnya di sini sesuai dengan pengujian, ya. Nah, dikatakan lulus jika nilainya 80 ke atas. Maka di sini saya ubah, ya. Jika textbook 1 nilainya lebih besar dari 80, ya, lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Selanjutnya else if, ya, yaitu textbox 1 titik text, ya, lebih besar sama dengan 70, ya, maka atau then textbox 2 titik text, ya, ini yang kedua, yaitu daftar pengganti. Oke. Kemudian yang ketiga else if kembali, ya, textbox 1 titik text sama dengan lebih besar sama dengan 60, maka textbox 2 titik text sama dengan dipertimbangkan. Oke, selanjutnya else, ya. Kenapa else? Karena kondisinya sudah tidak ada lagi, yaitu tinggal kondisi terakhir, ya, di bawah 60. Nah, untuk kondisi terakhir itu tidak perlu dicantumkan, ya. Langsung saja ketikkan statement yang akan ditampilkan, ya. Maksudnya di sini adalah jika nilai yang saya inputkan itu lebih besar sama dengan 80, ya, maka lulus yang akan ditampilkan. Oke. Namun jika, ya, teks yang saya atau nilai yang saya inputkan pada textbox 1 itu lebih besar sama dengan 70, maka daftar pengganti ini akan dimunculkan. Oke. Kemudian yang ketiga, jika nilai yang saya inputkan itu lebih besar sama dengan 60, ya, maka dipertimbangkanlah yang akan ditampilkan. Oke. Nah, kemudian pilihan terakhir, ya, jika nilai yang saya inputkan itu tidak lebih besar 80, tidak lebih besar sama dengan 70, dan tidak lebih besar sama dengan 60, misalnya nilainya 45, maka statement di bawah else inilah yang akan dijalankan, ya, yaitu gagal ini akan ditampilkan. Oke. Nah, inilah bentuk struktur keputusan untuk banyak pilihan keputusan, ya, atau lebih dari 2 keputusan. Nah, untuk hasil dari struktur keputusan ini saya akan eksekusi program, ya. Baik, selanjutnya di sini akan muncul, ya, hasil programnya. Nah, maka di sini pertama, ya, seluruh pengujian pertama, jika nilai yang saya inputkan itu 80, ya, maka klik tombol proses, yang muncul adalah keterangan lulus. Kemudian jika saya ubah menjadi 75 contohnya, klik proses, yang muncul adalah daftar pengganti karena lebih besar sama dengan 70. Kemudian jika saya ubah menjadi 63, ya, maka klik proses, yang akan dimunculkan adalah dipertimbangkan karena, ya, statement atau kondisi ketiga ini yang terpenuhi. Oke. Nah, kemudian jika nilai yang saya inputkan itu hanya 45 contohnya, ya. Kemudian saya klik proses, ya. Jika nilai 45 dan saya klik proses, maka gagal yang akan dimunculkan. Kenapa gagal? Karena kondisi-kondisi yang ada di awal ini tidak ada yang sesuai, ya, atau tidak ada yang terpenuhi. Oke, maka inilah yang akan ditampilkan. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan terkait penggunaan statement if dan else di dalam struktur keputusan, ya. Nah, untuk contoh yang lain mungkin kalian bisa kerjakan latihan yang ada di dalam modul yang saya berikan, ya. Nah, baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.